pagi hari ini saya akan membawakan satu tema ya cukup menarik sih ya, makanya saya nggak sabar untuk sampaikan kepada kalian. Karena ketika saya membaca kisah ini, saya sangat terharu melihat apa yang mau Tuhan sampaikan. Ya, judulnya resiko melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Semua ada resiko kan? Resiko itu apa? Akibat. Apalagi yang akan terjadi, resiko. Ya, kita hidup itu pasti penuh dengan resiko kan? Orang usaha pasti penuh dengan resiko. Ya, kamu ada di sini ada resiko. Ya. Nah, tentu dalam hal ini yang akan kita lihat pada pagi hari ini, yang akan kita fokus, kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu risiko ketika saudara dan saya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, apa yang jahat di mata Tuhan artinya segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, coba kita lihat dulu di dalam Hakim-Hakim pasal yang Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Jemaat sudah dapat semua? Amin. Ya. Kita akan baca bersama-sama, kita bangkit berdiri. Ya. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Amin. Silakan duduk. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini di ayat 1 ya. Di ayat 1 kalau kita lihat di atas dikatakan apa? Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Coba di ayat sebelumnya, ayat berapa itu? Ayat 1 ya. Coba salah satu bisa membacakan ayat 1. Silakan. Ya. Ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Iya. Apa yang dilakukan orang Israel yang sudah masuk tanah Kanaan? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan kepada orang Midian selama berapa tahun? 7 tahun. Kamu diserahkan ke sini berapa tahun? 3 tahun. Orang Israel diserahkan berapa tahun? 7 tahun. Ya, jadi 7 tahun. Kira-kira apa yang terjadi selama 7 tahun di bawah jajahan ya, di bawah tekanan bangsa Midian? Nah, dikatakan dan selama itu, artinya selama 7 tahun, selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Kalau kita dikuasai, kita bisa berbuat apa? Orang yang di bawah kekuasaan. Waktu kita dijajah Belanda dulu, nenek moyang kita dijajah Belanda, mereka nggak boleh sekolah, mereka disuruh kerja paksa, ya, hak mereka tidak ada. Artinya orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, pertama pasti hidupnya akan dibawa tekanan, hidupnya dibawa ketakutan, dan hidupnya dibawa kecemasan. Nah, ini poin pertama. Orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, saya katakan yang jahat di mata Tuhan artinya segala pelanggaran yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pertama, hidupnya akan selalu ada di bawah tekanan. Kalau kita ditekan, gimana rasanya? Siapa yang pernah mengalami ketekanan? Ditekan di sini. Hah? Ada nggak yang merasa ditekan di sini? Hah? Puji Tuhan, tidak ada. Kamu merasa ditekan? Oh, itu bijit namanya itu. Ya, nah, kalau hidup di bawah tekanan, siapa yang pernah mimpi ketindisan? Wih, banyak ya.
Gimana rasanya kalau mimpi ketindisan? Nah, rasanya aduh, nggak bisa gerak, nggak bisa. Kita teriak juga, kayak nggak ada yang dengar kan? Ya, nggak ada yang dengar. Hatinya tersiksa. Nah, siapa yang mau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, pasti hidupmu akan dibawa tekanan. Ya. Siapa yang pernah melakukan dosa dan happy-happy? Hah? Melakukan dosa dan happy-happy? Pernah? Ya, itu orang yang belum mengenal Tuhan. Yang lama sudah berlalu, jangan kita lagi masuk ke masa lalu. Tapi mari kita tatap masa depan yang penuh harapan. Ya, oke, saya katakan, siapa yang sudah hidup di dalam Kristus, kamu sudah lahir baru dan melakukan dosa? Ada nggak? Ada. Gimana rasanya kalau kita melakukan dosa? Dosa itu berarti melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kamu ada rasa tertekan nggak? Ada. Ada merasa ketakutan nggak? Takut ketahuan kan? Ya. Ada yang merasa cemas nggak? Ada. Jadi nggak salah ini firman Tuhan ya. Orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, hidupnya akan selalu di bawah tekanan, di bawah ketakutan, dan di bawah kecemasan. Saudara mau mengalami? Tidak. Makanya jangan lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Paham sampai situ ya? Jangan coba-coba masuk ke sana. Hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Apalagi kalau kita sudah bertobat. Jangan pernah masuk di sana lagi. Karena akan lebih berat lagi Tuhan kasih. Ya. Itu poin pertama. Kalau kamu tidak mau mengalami hidup di bawah tekanan, kalau kamu tidak mau mengalami hidup di bawah ketakutan, kalau kamu tidak mau mengalami hidup di bawah kecemasan, jangan pernah lakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pasti kamu akan mengalami damai sejahtera, penuh sukacita, dan penuh kebahagiaan yang didambakan oleh setiap manusia yang ada di dunia ini. Harusnya kita mengalami, tapi kenapa kita masih hidup di bawah tekanan, masih hidup di bawah ketakutan, masih hidup di bawah kecemasan? Karena kita belum mampu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tapi kalau kamu belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, puasa menyenangkan hati Tuhan, doa pribadi menyenangkan hati Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan tidak pernah akan menyenangkan hati Tuhan, dan kita akan hidup di bawah tekanan. Gampang kalau kita lihat orang yang hidup di bawah tekanan, ya, dari mukanya penuh suka duka cita, penuh duka cita, ya. Oke. Dengan yang kedua, apa yang akan terjadi ketika orang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Bekerja tanpa hasil. Bekerja tanpa hasil. Coba kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ada hasilnya? Akibat Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka bekerja enggak? Bekerja. Ada hasilnya? Tidak ada. Mungkin ada hasilnya, tapi dirampas, diambil oleh bangsa-bangsa yang menjajah mereka, sehingga mereka dikatakan domba pun tidak ada, lembu pun tidak ada, keledai pun tidak ada. Semua harta milik mereka, apa yang mereka kerjakan dengan susah payah, tidak ada hasilnya. Kamu mengalami nasib yang sama?
Mau mengalami nasib yang sama? Kalau tidak mau mengalami nasib yang sama, senangkanlah hati Tuhan. Jangan lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Coba bayangkan ya, tadi hidup di bawah ketakutan. Lihat di ayat 2 tadi. Orang Israel apa? Membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, di gua-gua, di kubu-kubu. Mereka takutan. Nggak bisa bebas. Apalagi memuji Tuhan. Karena dibelenggu oleh dosa-dosa yang mereka lakukan, yang jahat di mata Tuhan. Itu mereka menyembah kepada Allah, ilah-ilah bangsa yang ada di Kanaan pada saat itu. Bukan lagi menyembah kepada Allah Israel yang menolong mereka, tapi mereka lari daripada Allah Israel. Dan apa yang mereka alami tadi, hidup di bawah tekanan. Mereka bekerja tanpa ada hasil. Kamu mungkin sekolah tapi tidak ada hasilnya. Kamu susah-susah belajar, nggak ada hasilnya. Kita susah-susah buat jamur, nggak ada hasilnya. Kita susah-susah berkebun, nggak ada hasilnya. Semua nggak ada hasilnya. Karena ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang sedang terjadi di dalam. Nah, ini kita harus koreksi diri kita. Apakah saudara berusaha untuk belajar tapi kok hasilnya nggak ada? Kamu bekerja tapi hasilnya nggak ada. Ada yang salah. Kita nggak menyenangkan hati Tuhan. Makanya dikatakan bekerja tanpa hasil. Apakah itu selama 7 tahun? Selama 7 tahun. Coba kita baca di situ. Setiap kali orang Israel selesai menabur, sudah bekerja, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Apakah tujuannya datang menolong mereka? Tujuannya datang menolong Israel? Tujuannya datang apa? Untuk menghancurkan Israel yang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di hati saya katakan, ya, mungkin hidupmu selama ini kau bilang, biasa-biasa saja. Saya nggak main-main, saya biasa-biasa aja kok, nggak ke gereja juga nggak apa-apa, saya sehat-sehat saja. Ya, saya juga nyanyi, kadang buka mulut, kadang nggak buka mulut, nggak apa-apa, saya sehat. Coba lihat yang banyak doa malah sakit-sakitan. Hati-hati kau berkata seperti itu. Tanpa engkau sadari banyak orang yang berdoa untuk engkau supaya engkau berubah. Ya, tanpa engkau sadari mungkin mamamu, papamu siang malam menangis supaya engkau mengalami perubahan. Tapi kalau nggak berubah juga, kamu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Ya, kamu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidupmu, tapi malah engkau akan menjadi beban bagi orang lain, beban bagi orang tuamu, beban bagi keluargamu, dan lain sebagainya. Harusnya waktunya orang tuamu menikmati hidup dari anaknya, kiriman anaknya, tapi nyatanya orang tuamu sampai umur 60 masih pontang-panting untuk mencari kerja, untuk menghidupi cucunya. Kau buat anak tapi kasih ke orang tuamu untuk merawatnya. Koreksi diri kita. Ada sesuatu yang terjadi. Ya, makanya kamu ada di sini tempat yang pas. Namanya saja pas. Ya, tempat yang pas untuk membina kerohanianmu, supaya engkau tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi sebaliknya engkau melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Engkau baik di sini, berkat sawit akan melimpah di sana. Engkau baik-baik di sini, berkat karet di Nias akan melimpah, dan lain sebagainya. Engkau baik. Tapi engkau sebaliknya, engkau macam-macam di sini, nggak menyenangkan hati Tuhan. Di sana tikus naik semua ke ke sawit, habiskan sawit, dan apa yang terjadi? Nggak dapat apa-apa. Ya, oke, paham? Lihat Israel mau menetap di situ juga kan? Dikatakan di situ orang Amalek, orang dari Midian, mereka berkemah. Berkemah itu artinya apa? Orang berkemah 1-2 hari enggak? Masalah itu cuma 1 hari datang? 7 tahun. Mereka berkemah untuk apa? Dikatakan berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka
dan memusnahkan hasil usaha mereka. Artinya masalah akan menetap ketika engkau nggak sadar-sadar. Ingin masalahnya tetap atau cepat out dari hidup kita? Kamu mau ditekan, merasa ditekan bertahun-tahun? Atau mengalami tekanan seumur hidupmu? Mau? Atau cukup 5 menit selesai? Walaupun datang untuk berkenalan saja, setelah itu ya udah selesai, udah tahu, pergi dia. Atau mau menetap? Ya tergantung diri kita masing-masing. Mau menetap atau mau cepat diusir. Ya, mereka berkemah, orang-orang itu di daerah-daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Tidak hanya sedikit tapi memusnahkan semuanya, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Coba bayangkan. Tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Kamu digundulin habis seperti itu, nggak ada apa-apa, hanya karena kesalahan apa? Melanggar perintah Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Kamu melawan orang tuamu, itu adalah bagian tidak menyenangkan hati Tuhan. Kamu melakukan hal-hal yang tidak boleh, sebenarnya kau sudah melanggar aturannya Tuhan. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan yang bisa membuat hati Tuhan sakit. Jangan pernah membuat hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kalau engkau tidak mau hidup di bawah tekanan, kecemasan, ketakutan, atau kau bekerja tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dalam konteks kalian menjadi sebagai pelajar, kamu belajar tapi nggak ada hasilnya. Kamu berusaha tapi kok nggak ada hasilnya. Ya, kamu doakan orang-orang keluargamu, orang tua, tapi nggak ada pernah terjadi perubahan karena kamu berdoa di dalam keberdosaan. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya. Oke. Jadi tidak hanya sebentar, tetapi bisa berkemah, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Masalah ada di dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau membebaskan diri kita, tidak mau menyesali hal-hal yang sudah kita lakukan yang telah menyakiti hati Tuhan. Nih. Berkemah itu dalam waktu yang lama, dan bukan berkemah untuk menolong, membangun, tapi berkemah untuk menghancurkan. Ya, menghancurkan. Mulai dari benih kecil, cemburu, lama-lama mulai cemberut, ujung-ujungnya celurit. Benar nggak? Banyak kejadian seperti itu. Ya. Mulai dari hal-hal kecil, membiarkan dosa yang dianggap tidak apa-apa. Mulai dari bohong satu ditumpuk dengan bohong yang kedua, bohong ketiga, bohong keempat, dan seterusnya. Lama-lama kamu sudah kebal terhadap namanya kejujuran. Dan ujungnya hidupmu akan selalu di bawah ketakutan, kecemasan, dan hidup di bawah tekanan, sehingga kamu tidak akan produktif melakukan hal-hal yang harusnya kamu bisa kerjakan. Ya, akibat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Coba kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dah? Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sudah dapat semua? Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siapa itu pencuri? Iblis. Iblis itu hanya datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk apa? Memberikan segala kelimpahan di dalam hidup saudara dan saya. Mau jadi pengikut setan atau mau jadi pengikut Tuhan? Kalau pengikut Tuhan, kerjanya apa?
menyenangkan hati Tuhan. Pengikut setan menyenangkan hati setan. Ya, udah tahu ya? Udah tahu semua ya? Oke, siapa yang kita senangkan? Tuhan. Kalau kita bicara kebun binatang, siapa yang kita senangkan? Kalau kita bohong, siapa yang kita senangkan? Kalau kita jujur, siapa yang kita senangkan? Kalau kita berpuasa, siapa yang kita senangkan? Kalau kita berdoa, siapa yang kita senangkan? Kalau kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, siapa yang kita senangkan? Kalau kita serius mendengar khotbah, siapa yang kita senangkan? Tuhan. Haleluya. Nah ini, ya. Yang ketiga, kalau kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, masalah akan datang silih berganti, bertubi-tubi, bagaikan peluru yang ditembakkan, peluru mesin yang ditembakkan, belum muncul satu lagi, muncul lagi, sehingga kamu sampai bonyok. Masalah datangnya banyak, silih berganti, dengan tujuan bukan untuk menolong, tapi untuk menghancurkan saudara. Kita baca, kalau nggak percaya, coba kita baca Hakim-Hakim 6 ayat 5. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab orang-orang itu maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Bayangkan ya, kalau masalah datang satu saja kita sudah keblinger menghadapinya, apalagi kalau berbanyak-banyak, datangnya rombongan, dan datangnya bukan untuk menolong saudara, tapi datang untuk memusnahkan saudara, hanya karena kesalahan berbuat jahat di mata Tuhan. Makanya Allah bilang, kalau Allah sudah marah, walaupun dia Allah yang maha pengasih, tapi dia tidak akan pernah kompromi dengan hal-hal yang menyakiti hatinya. Ini kamu harus punya prinsip, ya. Datangnya banyak-banyak seperti belalang. Coba kamu lihat belalang kalau datang tuh, ya. Hitungan kacang panjang kita di sekolah, kalau ribuan belalang datang itu nggak sampai 5 menit itu selesai itu, habis. Mau tanam banyak-banyak juga kalau datang belalang. Kamu mau berpenghasilan berapapun, kalau datang belalang hancurkan semua, sehingga kamu gaji mau 10 juta pun, kalau belalang-belalang itu datang, belalang pelahap itu datang, habis juga. Makanya jangan main-main dengan Tuhan. Ya, coba kita baca apa akibatnya. Coba kita lihat akibatnya apa bagi Israel ketika Tuhan marah. Apa akibatnya? Hakim-Hakim ayat 6, pasal 6 ayat 6. Udah lihat semua? Kita baca 1, 2, 3. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sangat melarat. Artinya sangat melarat itu artinya apa? Sangat-sangat miskin. Ya, melarat. Mau makan gak ada makanan, mau minum gak ada minum. Apalagi mau makan capcay, makan puyuh hai. Ya. Apalagi mau ada beras, nggak akan ada itu. Melarat. Ya, masih mau main-main dengan Tuhan? Hah? Apa yang kamu pikirkan setelah mendengar firman Tuhan ini? Apa yang kamu pikirkan? Apa? Bagaimana hidupku bisa menyenangkan hati Tuhan? Ya, karena ini terjadi sangat melarat. Ini terjadi karena Israel itu sangat melarat karena itu kesalahan-kesalahan yang Tuhan sudah bilang jangan dilakukan. Ini, ya. Sehingga orang Israel itu menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu.
Apa yang terjadi setelah melarat? Baru mau cari Tuhan. Siapa yang mau dibuat melarat dulu baru mau cari Tuhan? Hah? Siapa yang mau dibuat setengah melarat? Atau bahagia selamanya? Mau bahagia selamanya. Jangan sampai kamu dibuat melarat dulu baru kamu mau cari Tuhan. Tuhan, aku sudah melarat, gak ada apa-apa lagi. Baru mau cari Tuhan. Hati-hati katakan, ya. Ingat. Coba kita lihat di dalam Roma 6 ayat 23. Ayat hafalan ini Roma 6 ayat 23. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut, hanya kehancuran. Iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nggak ada itu apa-apa di sana didapatkan. Tapi ketika kamu datang di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kamu akan mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup damai sejahtera, dan hidup yang penuh dengan sukacita. Banyak orang yang mau seperti itu, tapi tetap hatinya yang menyenangkan setan. Mana bisa? Ya, kembali. Jangan sesat. Nah ini. Coba kita baca dulu Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Kau sudah berjanji sama Tuhan, Tuhan ini yang terakhir. Tapi besok-besok ada godaan, kau lakukan lagi kesalahan yang sama. Tuhan katakan, jangan sesat. Aku tidak mau dipermainkan. Allah tidak mau dipermainkan. Jika kau bilang tidak, tidak. Kau punya komitmen, berubah, bertobat, selesai. Sama kalau hari ini engkau mengambil komitmen, Tuhan, aku datang kepadamu, ampuni aku, ini terakhir kalinya aku komitmen untuk menyenangkan hatimu. Besok kau lakukan hal yang sama. Tuhan katakan firman Tuhan ini, apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Dan kau menabur yang baik, dan kau akan menuai hal-hal yang baik. Tapi jika kau menabur kejahatan, engkau juga akan menuai kejahatan. Hati-hati, ya. Pengalaman kemarin waktu Tante Lince meninggal, mungkin anaknya masih happy, masih ini nggak peduli. Tapi setelah orang tuanya nggak ada, baru sadar. Apakah cara seperti itu, Ken? Mamamu mau diambil Tuhan dulu, baru kamu sadar serius untuk beribadah. Andreas, yang lain-lainnya, apakah orang tuamu mau diambil dulu, baru engkau serius beribadah, baru engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apa engkau mau dibuat melarat dulu, baru kamu mencari Tuhan? Kalau saya sih tidak mau. Saya sekeluarga tidak mau. Nah, bagaimana jawaban kalian? Mau? Iya lah. Ya. Lalu solusinya apa? Apa yang harus kita lakukan? Sudah terlanjur. Solusinya apa? Tidak ada cara lain. Berseru sama Tuhan. Teriak sama Tuhan. Cari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia
masih mau ditemui. Ya, carilah Tuhan selama Ia masih mau ditemui. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Pemain musiknya boleh tampil.